Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya ADTM Jikelo Syahputra, calon pengelola pertanahan CPNS ATR BPN, penempatan Kantor Pertanahan Asahan, Seksi 4. Untuk memenuhi tugas kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang nilai-nilai dasar Aneka. Perlu kita ketahui, pengertian dari Aneka adalah akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Oke, saya akan menjelaskan yang pertama. Yang pertama adalah akuntabilitas. Ada beberapa poin penting dalam akuntabilitas. Yang pertama, kepemimpinan. Di lingkungan yang akuntabel dapat tercipta bila pemimpin memberikan contoh yang baik, serta mempunyai komitmen yang tinggi dan memberikan efek positif bagi pihak lain. Dalam hal ini adalah bawahan, yang berkomitmen pula sebagai terwujud sinergitas positif antara atasan dan bawahan yang berdampak pada tercapainya tujuan organisasi, yaitu yang akuntabel. Yang kedua, kompetensi. Kompetensi adalah keterampilan yang diperlukan seseorang yang ditujukan dalam kemampuan untuk dengan konsisten memberikan tingkat kinerja yang memadai dalam suatu fungsi pekerjaan spesifik. Yang ketiga, tanggung jawab atau responsibilitas. Konsekuensi dari setiap tindakan yang dilakukan yaitu adanya tuntutan untuk bertanggung jawab atas keputusan yang telah dibuat dan mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. Contohnya, membuat sasaran kinerja pegawai dan bekerja sesuai dengan tupoksinya. Yang keempat, kepercayaan. Rasa keadilan akan membawa pada sebuah kepercayaan dan pada akhirnya akan menghasilkan akuntabilitas. Yang terakhir, kejelasan. Fokus utamanya adalah untuk mengetahui kejelasan antara kewenangan, peran, dan tanggung jawab, misi organisasi, kinerja yang diharapkan organisasi, dan sistem pelaporan kinerja. Yang kedua, nasionalisme. Indikator dari nilai-nilai nasionalisme ini, yang pertama, keadilan. Keadilan adalah landasan yang utama yang harus dipelihara dan dipromosikan oleh pimpinan pada lingkungan organisasinya, yang dapat menghasilkan kepercayaan serta meningkatkan kinerja. Yang kedua, netralitas. Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. Netral juga berarti tidak memihak pada salah satu kelompok atau golongan yang ada. Yang ketiga, menghargai hak. Sesuai dengan pengamalan sila kedua Pancasila, dengan menghargai hak persamaan derajat, hak dan kewajiban asasi setiap manusia. Keempat, orientasi kepentingan publik. ASN sebagai badan yang birokrasi yang melayani kepentingan publik berorientasi pada keputusan pelanggan. Ciri pelayanan publik yang mementingkan kepentingan publik adalah lebih mementingkan apa yang diinginkan masyarakat, dan pada hal tertentu pemerintah juga berperan untuk memperoleh masukan dari masyarakat atas pelayanan yang dilaksanakan. Yang terakhir, integritas. Integritas adalah sikap teguh mempertahankan prinsip yang melekat pada diri sendiri sebagai nilai-nilai moral. Orang yang memiliki integritas memiliki kemampuan mempertahankan keyakinan serta terbuka dan berani mendengarkan kata hati dan menjalani prinsip-prinsip hidup, bertindak secara terhormat dan benar, serta terus membangun dan menjaga reputasi baik. Nah, yang ketiga adalah etika publik. Indikator nilai dasar etika publik adalah yang pertama, kerjasama. Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama, mengutamakan pencapaian hasil, dan mendorong kinerja pegawai, mendorong kesetaraan dalam pekerjaan. Nah, yang kedua adalah transparentasi. Transparentasi adalah mengandung arti bahwa peraturan, prosedur, pelaksanaan harus jelas dan lengkap serta dapat diketahui oleh pihak-pihak yang melaksanakan. Dengan adanya transparentasi akan menimbulkan kepercayaan sehingga meningkatkan kepercayaan dan keyakinan rakyat kepada ASN serta memberikan perlindungan terhadap pengaruh yang tidak seharusnya dan korupsi dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga adalah perilaku santun. Dengan mengubah mindset dari penguasa menjadi pelayan, bahwa jabatan publik adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan, sehingga kita harus bersikap sopan dan ramah dalam memberikan pelayanan. Nah, untuk yang keempat adalah cepat tanggap. Sebagai pelaksana kepentingan umum yang mengutamakan aspirasi rakyat dan peka terhadap kebutuhan masyarakat. Untuk poin keempat adalah komitmen mutu. Komitmen mutu terdiri dari beberapa poin. Yang pertama, efektif. Efektif merupakan menunjukkan tingkat kepercayaan target yang telah direncanakan.
baik yang menyangkut jumlah maupun mutu hasil kerja. Yang kedua, efisien. Efisiensi merupakan tingkat ketepatan realisasi penggunaan sumber daya dan bagaimana pekerjaan dilaksanakan sehingga tidak terjadi pemborosan sumber daya, penyalahgunaan alokasi, penyimpangan prosedur, dan mekanisme keluar alur. Yang ketiga, inovatif. Kegiatan yang meliputi seluruh menciptakan dan menawarkan jasa atau barang baik yang sifatnya baru, lebih baik atau lebih murah dibandingkan dengan yang tersedia sebelumnya. Untuk poin yang terakhir adalah anti korupsi. Identifikasi nilai dasar dari anti korupsi meliputi 9 nilai. Yang pertama yaitu jujur. Jujur adalah sikap atau sifat seseorang yang menyatakan sesuatu dengan sesungguhnya dan apa adanya, tidak ditambahi dan tidak dikurangi. Yang kedua, peduli. Suatu tindakan yang didasari pada keprihatinan terhadap masalah orang lain. Terus kemudian mandiri. Mandiri adalah dapat berdiri di atas kaki sendiri dan tidak bergantung pada orang lain atau instansi lain. Selanjutnya, disiplin. Disiplin adalah patuh pada peraturan, kepatuhan pada seluruh peraturan dan ketentuan yang berlaku, kemampuan mengatur waktu dengan baik. Selanjutnya adalah kerja keras. Bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati, memberikan pelayanan secara prima dan maksimal. Selanjutnya adalah sederhana. Suatu sikap rendah hati dan tampil apa adanya tanpa menonjolkan sesuatu yang tidak perlu diperlihatkan, seperti ini yang harus dimiliki oleh seorang ASN. Selanjutnya adalah berani. Berani adalah suatu hal yang mengungkapkan suatu kebenaran dan sikap siap bertanggung jawab. Selanjutnya, adil. Tidak berpihak pada salah satu sisi sehingga tidak ada yang dirugikan. Sikap adil harus diawali oleh sikap berani. Yang terakhir adalah tanggung jawab. Tanggung jawab adalah suatu sikap yang berani mempertahankan sesuatu yang dilakukan. Oke, berikut tadi sudah saya jelaskan pemaparan tentang nilai-nilai aneka. Semoga apa yang saya jelaskan ini bisa penerapan bagi saya, diri saya sendiri ataupun buat teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.